Apa yang mau Abang jelaskan dari sini? Nanti kelihatan. Ini 2020? bukan 2017. 2020. Ini 17 nih. Ini nih. Ya. Ya. Komnas HAM minta Presiden Jokowi hentikan kasus Habib Rizik. Ini hentikan, bukan ambil alih. Nah, ini sudah intinya. Boleh dilihat? Ini kan hasil pertemuan di Menko Polhukam. Yang dihadiri oleh kejaksaan, Ya, boleh lihat kepolisian, beritanya. di Kompasnya coba. Oke. Berharap Presiden Jokowi memberikan pernyataan. Ini masih memberikan Yang tulis di belakangnya ke Menko Polhukam ya, supaya biar lebih real pertemuan dengan ini. Ini lebih dengan Pak lanjut juga Wiranto. menjelaskan kasus yang menyeret ulama dan aktivis muslim bukan sekedar persoalan hukum. Ya, terus baca lagi. Betul ini. Dalam Kayaknya catatannya, kedua kasus tersebut sudah memasuki aspek yang lebih serius, yakni terganggunya keharmonisan. bukan di atas bacanya nawacita. Nawacita akan terganggu kalau terus-menerus dibiarkan. Terus Presiden harus ambil alih, Ya. memutus mata rantai kegaduhan ini. Ya. Ya. Terus ujar Pigai di Ujar Pigai di kantor Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Itulah saya politisasi kasus Habib Rizik dari hukum menjadi politik. Ini sudah intinya. Ini hasil pertemuan Menko Polhukam, Kejaksaan, Kepolisian, BIN, BAIS, semua pertemuan saya yang sampaikan ke media. Hasil pertemuan mau proses hukum. Saya alihkan saya alihkan kasus Habib Rizik ke presiden. Maka semua jadi politisasi. Ya ini kan 2017 ya Bang? Ini kan kecerdasan kita. Akhirnya apa? Malamnya saya diundang oleh TV One. Apa kabar malam ya? Ya. Dibikin judul sendiri. Natalius Pigai keluarkan itu pernyataan Jokowi mengambil alih kasus Habib Rizik. Malamnya langsung ke Kompas TV. Saya kelilingi media itu malam. Opini nasional terbentuk bahwa kasus Habib Rizik adalah politik. Oke. Ya, Sampai dengan sekarang masih dianggap politis loh oleh masyarakat. ya itu lain. Karena kita bangun opini yang memang sangat masif. Sehingga waktu itu polisi mau keluarkan red notice untuk jemput paksa. Jadi berubah. Akhirnya saya dengar, ini kan bisa benar bisa salah ya. Akhirnya karena presiden tersandera dengan apa yang kita ucapkan ini, dengan media-media nasional yang begitu kuat, sehingga presiden terpaksa memanggil pimpinan lembaga yang berwenang untuk menemui atau menangani Habib Rizik. Jadi kasus cat mesum sudah hilang itu semua jadi politik. Tapi sekarang dibuka lagi kan Bang? Ya itu setelah kita sudah. Abang masih tim pembela Habib Rizik? Saya kan gitu, dengan berhentinya saya di Komnas HAM itu secara otomatis. Tetapi kewajiban saya untuk menjaga sebagai pembela kemanusiaan. Begitu. Jadi yang tadi itu fakta itu. Boleh cek, apalagi kalau di browsing di bawah itu semua keluar di mana, di video juga ada, di media-media juga ada semua. Abang ini kan kalau bicara menghadapi segala peristiwa tuh berani banget gitu Bang. Kayak nggak takut mati. Nah itu salah satu kesalahan. Yang pertama, kita belum merdeka. Dari? Kita sendiri belum pernah merdeka. Belum merdeka sebelum memperjuangkan kemerdekaan orang lain. Oh, Itu inti kuncinya itu. Tulis saja. Natalius Pigai kalau mau ingin membela orang lain harus merdeka diri dulu. Kan bangsa ini gini. Memang soal kemerdekaan individu itu pengaruhnya banyak. Misalnya di Orde Baru karena suasana otoriter. Jadi orang takut mengucapkan segala pendapat, pikiran, perasaan. Kemerdekaan pribadinya terbatas. Kebebasan libertisnya terbatas. Jadi kalau orang yang sudah merdeka dirinya, maka bisa memperjuangkan kemerdekaan orang lain. Abang sudah kalau merdeka sudah demokrasi, dirinya demokratis, bisa memperjuangkan demokratisnya orang lain. Kalau dirinya adil, maka bisa adil buat orang lain. Karena itu memang dirinya harus merdeka dulu. Begitu. Tapi abang sekarang berarti sudah nggak ada
hubungan sama sekali secara hukum dengan Habib Rizik ya Bang ya? Otomatis berarti karena saya punya kewajiban moral. Oh, oke. Karena dalam lintasan sejarah di Indonesia, relasi antara negara dengan umat Islam, persoalan Habib Rizik ini saya pernah menjadi ketua tim. Dan itu ketua tim tidak mudah, karena 13 komisioner Komnas HAM itu semua Islam. Tidak ada yang berani mengambil kasus Habib Rizik. Yang berani mengambil alih kasus Habib Rizik menjadi pimpinan ketua tim itu saya. Kenapa Abang? Ya, Kenapa? kan saya bilang, kalau kamu sudah digaji oleh negara, diberi tugas, kewenangan untuk memimpin Komnas HAM, dirinya harus dilepaskan. Yang ada adalah kita melayani sesuai dengan apa tugas yang diberikan untuk membantu mencari keadilan bagi orang lain, Bang, secara objektif. Di belakang Abang ada siapa? Ada kamu. Saya di depan Abang ini mah. Di belakang Abang ada siapa? Di belakang saya itu nasihat-nasihat orang tua. Dan nasihat-nasihat orang tua itu, ya, orang tua kasih nasihat itu bisa sampai jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Beneran nggak ada orang lain di luar orang tua? Kalau orang lain tuh yang paling utama itu Tuhan Yesus dan Bunda Maria untuk saya. Karena saya memang saya berdoa itu 7 hari sekali, rutin saya berdoa.